Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dan presentasi. Untuk kali ini kita akan bahas materi tentang tasawuf akhlaki yang titik fokusnya kepada dua tokoh ulama besar, yakni yang pertama Syekh Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang kedua yakni Syekh Al-Qusairi, yang kita akan bahas tentang topik tasawuf akhlaki. Karena kemarin sudah banyak disinggung dan lumayan panjang pembahasan mengenai materi tersebut. Jadi mengenai tasawuf akhlaki sudah disinggung di depan di kelompok sebelum kami, yakni kelompoknya Pak Mubarik dan teman-teman ya. Jadi kiranya untuk mempersingkat pembahasan, kita langsung kepada pembahasan yang lebih kepada fokus untuk tasawuf akhlaki yang menurut pandangan atau menurut madhab dua ulama besar ini. Yang pertama, tasawuf akhlaki yang berorientasikan kepada Al-Imam Al-Ghazali yang pertama. Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yakni akhlak tasawuf akhlaki Al-Ghazali. Yang pertama mengenai membahas tentang pandangan ulama di sini, atau menurut versi beliau Al-Imam Al-Ghazali, otomatis juga kita membahas tentang biografi dari ulama tersebut. Alangkah baiknya seperti itu. Untuk mengenal lebih dalam, yang pertama Al-Imam Al-Ghazali yang merupakan ulama besar pada zamannya, mempunyai nama lengkap Abu Hamid dengan alam kunyah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad 3 kali ya, bin Ahmad Al-Ghazali, yang lahir di kota At-Tusi atau Tusi pada abad ke-5 Hijriah. Beliau lebih dikenal dengan Hujatul Islam. Ini sebagai lakop beliau. Kemudian sementara nama Ghazali menurut pendapat yang diunggulkan merupakan nama yang dinisbatkan pada suatu wilayah di dataran Tusi atau Persia yang sekarang dikenal dengan Iran. Seperti itu. Beliau merupakan salah satu ulama yang produktif dalam dunia kepenulisan. Di antara karya-karya beliau banyak sekali. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, juga ada Al-Wasit dan lain sebagainya. Kemudian langsung kepada ajaran, kita juga perlu mengetahui beliau wafatnya pada Senin tanggal 14 bulan Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah, tepatnya seperti itu. Untuk ajaran beliau ini pada poin kedua, ajaran tasawuf akhlaki Al-Ghazali, yakni bahwasanya tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan di sini. Kemudian tasawuf akhlaki biasa disebut juga dengan tasawuf sunni. Bahwasanya bentuk tasawuf yang memagari dirinya dengan Al-Qur'an dan hadis. Kemudian tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salafus saleh. Kemudian adapun tahapan dan tahapan yang harus dilalui oleh seorang untuk mendekatkan kepada Tuhannya, ulama berbeda pendapat. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali membagi maqamat atau tingkatan dalam berbagai tahap, yaitu yang pertama tobat, nanti disusul juga ada sabar, juga ada zuhud. Ya, tobat seperti yang kita sudah mafhum kita pahami, ya ini adalah mempunyai arti menyesal atas perbuatan dosa, atau adnatmu taubatun. Jadi lanjut, bahasanya tobat merupakan permulaan jalan bagi orang-orang yang hendak mendekatkan diri kepada Allah dan kunci kelurusan bagi tegaknya orang-orang yang cenderung kepada hal-hal yang subhat. Ini menurut beliau Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian yang kedua adalah sabar. Mana sabar di sini menurut beliau dibagi menjadi dua, yakni yang
berkaitan dengan fisik, dan sabar yang terpuji dan sempurna. Menurutnya, yang dimaksudkan yang berkaitan dengan fisik adalah ketabahan, kemudian juga ketegaran memikul beban dengan badan. Contoh kesabaran seperti ini adalah kesabaran melakukan pekerjaan yang berat berupa ibadah, ya kan? Terus juga semisal menahan pukulan, menahan penyakit, ini termasuk dalam kategori sabar. Dan kemudian sabar yang terpuji dan sempurna dimasukkan di sini adalah kemampuan jiwa untuk menahan diri dalam berbagai keinginan tabiat atau hawa nafsu. Yang ketiga adalah kefakiran atau al-faqr. Al-Ghazali mengartikan al-faqr di sini merupakan sebagai bentuk ketidakmampuan seorang hamba atau sesuatu, ya, untuk mendapatkan apa yang dikehendakinya. Maka dalam arti ini seluruh wujud selain Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan adalah makhluk di sini selain Allah, maka sudah tentu membutuhkan yang maha kuasa dan maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kefakiran atau al-faqru ada lagi yaitu zuhud. Zuhud seperti yang kita kenal biasanya adalah suatu sikap atau keadaan jiwa yang tidak ada perbedaan antara kefakiran dan kekayaan. Ini menurut versi beliau. Al-Ghazali menyebut 3 tanda seseorang memiliki sifat zuhud. Yang pertama, tidak bergembira dengan yang ada dan tidak bersedih ketika dengan sesuatu yang tidak ada. Sepodoai maksudnya. Terus kemudian sama saja baginya orang yang mencela dan memujinya. Hal itu tidak akan mempengaruhi dalam beribadah. Di gunggung ora terus dedeke gede ndase dinya ora terus dedeke surut ibadah. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia bersama Allah dan hatinya lebih didominasi oleh lazatnya ketaatan dan cinta Allah, bukan didominasi oleh lazatnya keduniaan. Dalam artian cara misalke redaksi wong Jawa ora kemantul ning kene dunya. Setelah ada zuhud ada tawakal. Tawakal dalam hal ini menurut versi beliau adalah lebih menekankan kepada menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah bongkoan. Kemudian setelah tawakal ada cinta ilahi atau mahabbah. Dalam maqamat ini Asy-Syaikh Al-Ghazali mengatakan bahwa seorang yang menyintai sesuatu tanpa didasari cinta kepada Allah, ya kan, adalah kebutaan dan kurangnya mengenal Allah. Maka dalam hari ini perlu sekali untuk dilandasi sebuah kecintaan atau memang ada mahabbah kepada Allah, sehingga tidak dianggap suatu kebodohan dan kurangnya mengenal Allah. Kemudian yang terakhir adalah ridho. Kaitannya ridho dengan al-mahabbah dari poin yang tadi itu ada kaitan erat, ya. Di sini kenapa? Karena mempunyai hubungan dengan cinta. Kalau cinta kepada Allah sudah tertanam pada diri seseorang, maka cinta tersebut akan menumbuhkan sifat ridho. Nah, di sini antara cinta dan ridho ada keterkaitan atau senang atas semua perbuatan Tuhan. Jadi gampangane nek wis seneng sesuatu atau seneng seseorang, katakanlah wis apa di sing dilakoke sing disenengimu ya wis dianggap bener, dianggap seneng. Nah, apa meneh ini mahabbahnya mahabbah kepada Allah. Kiranya itu materi dari kami sedikit yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudara kami Mas Halim dan dilanjutkan oleh Mbak Nenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.